Auto Reset Access to Computer System, kekayaan intelektual atau intellectual property, data forgery, yang dimana data forgery itu termasuk dalam cybercrime, illegal content. Itu contoh kasus illegal content. Cyber sabotage and extortion. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Eptik yang beranggotakan dengan saya sendiri yaitu Hadi Junaidi, ada Indra Yudhistira, Cio Irfan Antoni, Arsin, dan Abdi Setiawan Lase. Untuk kali ini saya akan menjelaskan Auto Reset Access to Computer System. Yang dimaksud di sini adalah kejahatan yang dilakukan dengan memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan. Nah, untuk jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin atau sepengetahuan dari pemilik sistem. Contohnya seperti hacker dan cracker sebagai temannya. Kemudian untuk jaringan komputer yang dimasukkan, biasanya pelaku kejahatan hacker melakukan maksud sabotase atau pemalsuan data atau menyusup ke data suatu program. Untuk pencurian informasi, hacker itu menggunakan sistem rahasia. Namun begitu ada juga yang melakukan hanya karena merasa tertantang untuk mencoba keahliannya. Untuk menebus sesuatu sistem, hacker yang memiliki tingkat proteksi tinggi, kejahatan ini semakin marak dengan berkembangnya teknologi internet atau intranet. Kejahatan dilakukan dengan pemerintah sebagai objek dengan motif melakukan teror, yaitu pembajakan ataupun merusak keamanan suatu pemerintah yang bertujuan untuk mengacaukan sistem pemerintahan atau menghancurkan suatu negara. Contohnya mengsabotase sistem pemilu yang telah lalu kita ketahui. Untuk kejahatan yang memiliki sistem jaringan secara ilegal atau auto reset access to computer system yang umumnya dilakukan oleh para hacker yang secara sengaja, yaitu menyalahgunakan skill yang mereka miliki untuk melakukan tindakan pencurian atau pencurian terhadap bank-bank Indonesia atau pencurian mengambil uang negara. Merupakan mahasiswa sistem IT, yaitu maksudnya adalah yang tertangkap basah, yaitu mengaku bahwa tindakan kriminal yang mereka lakukan memicu adrenalin atau tantangan tersendiri. Mereka akan sangat puas, bahkan sempat menikmati uang hasil kejahatan itu hanya untuk kepentingan poya-poya atau bersenang-senang saja. Nah, saya akan menjelaskan yaitu penyebab terjadinya auto reset access to computer system. Dewasa ini, kejahatan komputer kian marak dan beberapa hal yang menyebabkan makin maraknya kejahatan yaitu diantaranya: yang pertama, akses internet yang tidak terbatas. Kedua yaitu kelainan pengguna komputer. Ketiga, mudah dilakukan dan sulit untuk melacaknya. Dan untuk dampaknya dari auto reset access to computer yaitu yang pertama, kurangnya kepercayaan dunia terhadap negara yang disadap. Kedua, berpotensi menghancurkan negara dan mencoreng nama bangsa. Dan ketiga itu adalah munculnya pengaruh negatif dari suatu negara. Demikian contoh dari auto reset access to computer. kekayaan intelektual atau intellectual property adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Pada intinya, kekayaan intelektual adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam kekayaan intelektual berupa karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Secara garis besar, kekayaan intelektual dibagi menjadi dua bagian. Satu, hak cipta atau copyright adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dua, hak kekayaan industri atau industrial property rights. Pembahasannya atau contoh kasusnya, perusahaan asal Amerika Serikat Monster Energy Company pada 7 November 2014 melayangkan gugatan kepada Andrea Tamron yang memiliki merek Monster. Merek Monster memiliki perusahaan Monster Energy Company telah terdaftar dan digunakan sejak 1992 di Amerika Serikat dan beberapa negara lain. Perusahaan tersebut menyatakan keberatan terhadap merek Monster milik Andrea. Juga sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Dirjen Hak Kekayaan Intelektual. Hasilnya, Mahkamah Agung memutuskan menerima eksepsi tergugat dalam hal ini. Andrea Tamron yang
tersebut gugatan bersifat prematur dan kabur karena tidak memiliki kepentingan. Otomatis dengan begitu gugatan perusahaan Amerika itu tidak dapat diterima. Segitu untuk pengertian dan contoh kasus kekayaan intelektual atau intellectual property. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan tentang data forgery, yang dimana data forgery itu termasuk dalam cybercrime. Data forgery adalah kasus pemalsuan data yang terdapat di internet. Kejahatan ini dilakukan dengan tujuan untuk memasukkan data pada dokumen-dokumen penting yang ada di internet. Cara untuk melakukan data forgery ini ada beberapa cara. Pertama yaitu menginfeksi komputer korban dengan virus, mengirim korban sebuah website palsu yang terlihat sangat mirip dengan website aslinya, farmer mengharvest informasi personal korban tanpa diketahui korban. Nah, contoh kasus data forgery adalah Bank BCA. Ini ada 1000 nasabah terkena sinkronisasi token saat akses internet banking. Adapun undang-undang yang akan dilimpahkan kepada pelanggar kasus data forgery diantaranya sebagai berikut, yaitu ada pasal 30, pasal 35, pasal 46 ayat 3, 4, dan 5, pasal 51. Adapun cara mencegah terkena farming, yaitu pertama, update antivirus dan anti spyware secara rutin, di mana setiap komputer kita harus dilengkapi dengan antivirus yang baik dan anti spyware untuk mencegah kemasukan virus atau email-email yang tidak diinginkan. Kedua, install personal firewall. Ketiga, jangan memasukkan personal informasi pada halaman website yang tidak memiliki ikon kunci pada bagian atas browser. Selalu mengawasi jika ada hal aneh pada alamat website atau URL. Amati halaman website, misalnya terdapat link yang tidak selesai atau tidak dibuat. Jika website terlihat tidak biasa atau melakukan request login yang berbeda dari sebelumnya, hal ini akan dikatakan red flag. Jadi, kesimpulan dari pembahasan kali ini data forgery adalah data forgery merupakan kejahatan dunia maya yang sangat berbahaya dan sangat merugikan orang lain. Kedua, kejahatan data forgery berpengaruh terhadap keamanan dan keamanan dalam negeri. Ketiga, kejahatan data forgery ini lebih ditujukan untuk pemalsuan, juga pencurian data maupun dokumen-dokumen penting baik di instansi pemerintahan maupun perusahaan swasta. Keempat, data forgery adalah pemalsuan atau tindak pidana berupa pemalsuan atau meniru secara tidak sah dengan itikat buruk untuk merugikan pihak lain dan sebaliknya menguntungkan diri sendiri. Terima kasih, itu saja pembahasan saya tentang data forgery. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arsin. Di sini saya akan menjelaskan cyber sabotage and extortion. Apa itu cyber sabotage? Cyber sabotage adalah kejahatan yang dilakukan dengan membuat gangguan, kerusakan, atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer, atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet. Apa itu extortion? Cyber extortion adalah kejahatan yang melibatkan serangan atau ancaman serangan, ditambah dengan permintaan uang untuk mencegah atau menghentikan serangan tersebut. Cyber sabotage and extortion merupakan suatu kejahatan yang paling mengerikan dan mengenaskan. Kejahatan seperti ini pada umumnya penghancuran terhadap suatu data. Biasanya kejahatan seperti ini dilakukan dengan menyisipkan suatu login bom, virus komputer, ataupun suatu program tertentu, sehingga data pada program atau sistem jaringan tersebut tidak dapat digunakan, tidak berjalan sebagaimana mestinya, atau berjalan sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku. Dalam beberapa kasus setelah ini tersebut terjadi, maka tidak lama para pelaku tersebut menaruhkan diri kepada korban untuk memperbaiki data, program komputer, atau sistem jaringan komputer yang telah disabotase oleh pelaku, dan tentunya dengan bayaran tertentu sesuai permintaan yang diinginkan oleh pelaku. Tahun 2017 adalah tahun ransomware, ancaman paling signifikan di sektor keamanan siber baik bagi perusahaan besar dan UKM. Serta pengguna serangan seperti WannaCry dan PetGay membuat komputer di seluruh dunia menjadi tebusan dan menjadi berita utama di negara-negara di seluruh dunia. Faktanya, tahun lalu biaya ransomware mencapai sekitar 5 miliar dolar. Jadi Trojan ini jenis serangan siber yang paling kuat dan canggih.
bisnisnya menjadi sorotan. Bagaimana para penjahat menyerang? Ransomware adalah bentuk kejahatan dunia maya. Ia mengencrypsi file di komputer, memblokir atau menolak akses ke file tersebut, hingga menyerang dunia maya menerima tebusan. Umumnya dalam bentuk Bitcoin atau mata uang virtual. Oleh karena itu, motif tujuan akhir dari serangan semacam ini adalah keuntungan finansial. Contoh kasusnya, Equifax menjadi korban dari apa yang hingga hari ini masih menjadi salah satu kehilangan data pribadi terbesar dalam sejarah internet. Serangan itu dilakukan dengan menggunakan kerentanan dalam aplikasi web perusahaan yang sebelumnya telah dieksploitasi dengan ransomware oleh para penjahat, membuka pintu ke informasi rahasia 140 juta orang Amerika Serikat, termasuk nomor jaminan sosial, tanggal lahir, rumah alamat, dan dalam beberapa kasus surat izin mengemudi dan kartu kredit mereka. Rekomendasi penggunaan untuk perusahaan besar, perusahaan bebas ransomware untuk melindungi perusahaan dari ancaman ransomware yang terus menerus, yaitu dapat dilakukan dengan cara membuat cadangan secara konstan untuk menghindari hilangan data dan terus mempengaruhi dengan pembaruan di tambahan sistem, melatih karyawan, mempromosikan kecerdasan, dan menyampaikan kepentingan mendeteksi kemungkinan serangan yang dapat menargetkan mereka seperti phishing, melakukan audit keamanan dan uji kerentanan untuk mengetahui titik masuk sistem, memiliki solusi keamanan siber canggih seperti platform yang melakukan analisis waktu nyata dan memungkinkan Anda mencegah, mendeteksi, dan memulihkan jenis serangan ini. Apakah ada pasal yang mengatur kejahatan tersebut? Cyber Sabotage pasal 33. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagai mestinya. Dalam hal sanksi pidana terhadap pasal 33 ditentukan oleh pasal 49 yang menentukan setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 10 miliar. Sedangkan pasal cyber extortion pasal 27 ayat 4, pasal pemerasan atau pengancaman. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendiskusikan dan memproseskan dan membuat dapat diakses informasi elektronik yang memiliki muatan pemerasan, dokumen elektronik, dan ancaman. Penyebab cyber sabotage and extortion yaitu 1. Akses internet tak terbatas, 2. Kelalaian pengguna komputer atau media sosial, 3. Pelaku cerdas dan mempunyai rasa ingin yang besar, 4. Sistem jaringan yang lemah. Oke, itu saja penjelasan dari saya tentang cyber sabotage and extortion. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indra Yudhistira. Saya ingin melanjutkan presentasi selanjutnya mengenai illegal content. Apa itu illegal content? Illegal content adalah menyebarkan konten ilegal yang melanggar undang-undang, menjadikan kasus cybercrime paling banyak diperhatikan. Pasalnya, aktivitas ini biasanya melibatkan tokoh terkenal atau konten yang mampu memancing kontroversi di kalangan masyarakat dan menimbulkan sebuah keresahan yang sangat mengganggu di kalangan masyarakat. Beberapa contoh konten ilegal yang masuk dalam ranah cybercrime diantaranya adalah video porno yang saat ini banyak sekali beredar di kalangan masyarakat, penjualan senjata api ilegal, jual beli narkotika, dan lain sebagainya, kayak prostitusi online. Untuk contoh kasusnya mengenai illegal content ini akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Tio Irfan. Cekidot. Saya akan melanjutkan materi yang dibawakan Indra, yaitu contoh kasus illegal content. Salah satu contoh kasus illegal content yang sering ditemui adalah dalam bidang pornografi atau cyberporn. Cyberporn itu sendiri merupakan kegiatan yang dilakukan dengan membuat, memasang, mendistribusikan, dan menyebarkan material yang berbau pornografi.
mencabul dan mengekspos hal-hal yang tidak pantas. Cyberporn telah menjadi salah satu dalang rusaknya mentalitas generasi muda bangsa. Pemerintah telah mengeluarkan beberapa undang-undang untuk mengatasi laju cyberporn di Indonesia, diantaranya pasal 281 sampai 283 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP melarang pornografi dalam bentuk apapun. 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang telekomunikasi, pasal 5 ayat 1 dan pasal 13 ayat 1 huruf A. 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik UU ITE. 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Contoh lain pelaku dan peristiwa dalam kasus illegal content yaitu pelaku yang menyebarkan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang bermuatan illegal content dapat perseorangan atau badan hukum sesuai isi pasal 1 angka 21 UU ITE bahwa orang adalah orang perseorangan baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing maupun badan hukum. Keberadaan badan hukum diperjelas kembali dalam pasal 52 ayat 4 UU ITE bahwa korporasi yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai pasal 37 UU ITE. 2. Peristiwa perbuatan penyebaran informasi elektronik atau dokumen elektronik seperti dalam pasal 27 sampai pasal 29 harus memenuhi unsur 1. Illegal content seperti penghinaan, pencemaran nama baik, pelanggaran kesusilaan, berita bohong, perjudian, pemerasan, pengancaman, menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu. Kedua, dengan sengaja dan tanpa hak, yakni dimaksudkan bahwa pelaku mengetahui dan menghendaki secara sadar tindaknya itu dilakukan tanpa hak. Pelaku secara sadar mengetahui dan menghendaki bahwa perbuatan mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik adalah memiliki muatan melanggar kesusilaan dan tindakannya tersebut dilakukan tidak legitimate interest. Perbuatan pelaku berkaitan illegal content dapat dikategorikan sebagai berikut. 1. Penyebaran informasi elektronik yang bermuatan illegal content. 2. Membuat dapat diakses informasi elektronik yang bermuatan illegal content. 3. Memfasilitasi perbuatan penyebaran informasi elektronik, membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang bermuatan illegal content berkaitan dengan pasal 34 UU ITE. Sekian dari saya. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami untuk tugas EPTIK. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. beberapa ya rokok gue jadi kelihatan tuh. Tercekrop. Diam. Elektronik yang bermuatan illegal content atau dalam cybercrime. Cybercrime itu bedeng.